Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali bertemu dengan Bu Hilmi di sini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Masih bersemangat belajar? Alhamdulillah. Masih bersemangat murojaah? Alhamdulillah. Jangan lupa, anak-anak sudah bercita-cita ingin menjadi seorang ulama besar. Jadi tahfiznya, murojaahnya harus tetap berlanjut walaupun libur di rumah. Paham tuh? Ya, walaupun libur, kita tetap ada pembelajaran setiap hari, bukan? Ya, kelas kita sekarang kelas online, pembelajaran jarak jauh. Oke, anak-anak sekalian, seperti biasanya, Bu Hilmi datang akan membawa sebuah kisah untuk anak-anak sekalian. Siapa masih ingat terakhir kisah apa yang Bu Hilmi sampaikan? Ya, betul. Pertengkaran dua sahabat Rasulullah antara Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Ya, kalau Bilal bin Rabah, insya Allah anak-anak semua masih mengingat ceritanya ya. Ya, sekarang Bu Hilmi akan mencoba mengingat kembali, mengingatkan juga kepada anak-anak yang lain yang belum mengetahui siapa Abu Dzar Al-Ghifari itu ya. Kali ini kisah yang akan Bu Hilmi sampaikan adalah kisah tentang perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari memeluk Islam. Perhatikan ya, dengarkan baik-baik bersama Bunda. Nanti bisa diceritakan kembali kepada adik atau saudara yang lainnya. Siap mendengarkan kisah dari Bu Hilmi? Oke, ista'adatum litta'alum. Ista'adatna. Oke. Abu Dzar berasal dari sebuah daerah yang bernama Ghifar. Makanya nama belakangnya disandangkan dengan nama daerah asalnya, menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Anak-anak tahu di mana daerah Ghifar itu? Ya, diceritakan bahwa daerah Ghifar letaknya di tengah-tengah antara kota Mekah dan Syam. Nah, jadi kota Ghifar ada di tengah-tengah. Dahulu penduduk Mekah kebiasaan mereka adalah berdagang. Mata pencarian mereka sebagian besar adalah pedagang yang membawa dagangannya dari Mekah menuju Syam. Atau sebaliknya, kembalinya dari Syam menuju Mekah, mereka akan membawa kembali dagangan yang lain untuk dijual di Mekah. Jadi, kota Mekah dan kota Syam, di tengah-tengahnya itu adalah kota Ghifar. Di sanalah daerah tempat Abu Dzar berasal. Ya, nah Abu Dzar adalah pemuda yang cerdas. Dia sudah lama mendengar bahwa di kota Mekah ada seorang yang bernama Muhammad yang menyebarkan ajaran baru. Waktu itu belum dikenal ajarannya bernama ajaran Islam. Nah, sayangnya Nabi Muhammad pada saat itu dikenal bukan sebagai pendakwah, tapi disebut dengan seorang yang sabi. Apa sebutannya? Sabi. Apa makna sabi? Sabi diartikan adalah sebagai seorang yang membawa ajaran baru, yang ingin mengubah ajaran agama nenek moyang mereka selama ini. Jadi, setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau yang pro atau yang mendukung ajaran Nabi Muhammad dikenal sebagai sebutan sabi. Ya, oke. Abu Dzar tinggal bersama saudaranya yang bernama Unais dan ibunya. Abu Dzar, Unais dan ibunya sudah lama mendengar tentang kisah ajaran Nabi Muhammad SAW yang dia dapati dari orang-orang yang lalu lalang di kota dia. Karena Ghifar merupakan kota persinggahan. Tadi sudah Bu Hilmi sampaikan, setiap rombongan kafilah yang akan menuju ke Syam, mereka akan singgah di kota Ghifar. Dari sanalah Abu Dzar mendapat informasi terkait Nabi Muhammad berikut ajarannya. Semua berita yang didengar Abu Dzar adalah cerita yang buruk, cerita yang negatif. Karena Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang sabi, seorang yang ingin mengubah ajaran nenek moyang mereka yang selama ini sudah mendarah daging di diri mereka. Namun, sebagai pemuda yang cerdas, Abu Dzar, Unais, juga ibunya tidak begitu saja menerima apa informasi dari orang-orang tersebut. Abu Dzar ingin mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya ajaran Islam itu dan siapa Nabi Muhammad itu. Kebetulan pada saat itu sedang diadakan lomba menulis syair. Nah, anak-anak juga ingat ya,
pada masa Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan, penduduk Mekah dan sekitarnya sedang jaya-jayanya menggunakan syair sebagai pembicaraan, sebagai topik diskusi, kemudian sebagai bahan kajian, bahkan diperlombakan. Karena penduduk Mekah, masyarakat Arab sangat suka bersyair. Unais, saudara Abu Dzar ini adalah seorang ahli syair. Dia ahli bahasa, juga seorang pujangga. Pada saat itu, Unais mendengar bahwa di Mekah sedang berlangsung perlombaan menulis syair. Ikutlah Unais mengikuti perlombaan tersebut. Dan tidak disangka, Unais mendapat juara. Nah, sebagaimana juga kebiasaannya, setiap orang yang menjuarai lomba syair tersebut, karyanya, syairnya itu akan ditempel di dinding Ka'bah sampai tahun berikutnya akan diadakan lombanya lagi. Ya, jadi siapa yang juara syair, syairnya itu akan ditempel di dinding-dinding Ka'bah sehingga bisa dibaca oleh semua orang. Nah, karena Unais ini memang seorang ahli bahasa, dia mengikuti lomba tersebut, akhirnya Unais menang, menjadi juara. Berangkatlah Unais ke kota Mekah. Dia mengikuti lomba, kemudian menjadi juara. Keberangkatan Unais itu diambil kesempatan oleh Abu Dzar untuk berpesan kepada saudaranya, carilah informasi sebanyak-banyaknya terkait siapa itu Nabi Muhammad dan ajaran apa yang dibawanya. Karena Abu Dzar masih belum puas menerima informasi dari orang-orang. Lalu Unais berangkat ke Mekah, mengambil kesempatan itu untuk mencari informasi dari masyarakat Mekah. Sebetulnya siapa itu Muhammad, kemudian ajaran apa yang dibawanya. Nah, lama Unais mencari informasi baik dari masyarakat yang mendukung dakwah Nabi atau masyarakat yang membenci Nabi. Seperti anak-anak ketahui juga bahwa dakwah Nabi Muhammad itu sangat-sangat ditentang oleh masyarakat Mekah. Setelah informasi terkumpul, Unais kembali ke daerahnya menemui Abu Dzar dan ibunya. Dengan tidak sabar, Abu Dzar bertanya, "Wahai Unais, berita apa yang kamu bawa? Bagaimana? Apa? Siapa itu Muhammad?" Abu Dzar penasaran ingin mendengar langsung cerita dari saudaranya. Lalu Unais berkata, "Innahu la shadiq wa innahum lakadibun. Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa yaqulu kalaman laysha bisyari." Begitu cerita Unais kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Innahu la shadiq. Sesungguhnya Muhammad itu orang yang benar. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya merekalah yang berdusta. Ru'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Aku melihat dia memerintah, yang dia ajarkan hanyalah untuk mempunyai akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Wa yaqulu kalaman laisa bisyari, dan dia tidak berkata ucapan-ucapannya itu bukanlah syair. Masya Allah. Ternyata Unais juga adalah seorang pemuda yang cerdas. Setelah dikumpulkan informasi, disampaikan kepada Abu Dzar bahwa Nabi Muhammad itulah adalah orang yang benar. Dan orang-orang penduduk Mekah yang kebanyakan menjelek-jelekan, memfitnah ajaran Nabi Muhammad, mereka itulah yang pendusta. Dan Unais hanya melihat ajaran Nabi Muhammad ini hanya mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang tinggi. Kemudian ucapan Nabi itu bukanlah syair, bukanlah syair. Ternyata Unais tidak tahu. Ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Unais seorang yang ahli bahasa, seorang pujangga, ahli penyair. Dia bisa membedakan mana ucapan buatan manusia dan mana ucapan atau kalimat-kalimat yang tidak mungkin terucap dari mulut manusia. Masya Allah. Abu Dzar semakin besar keinginannya untuk berangkat ke Mekah. Ia ingin segera menemui Nabi Muhammad.
Lalu dengan semangat yang kuat dia menuju ke kota Mekah. Di sana dia bertanya karena tidak tahu bagaimana rupa Nabi Muhammad dan bagaimana di mana tempat tinggal Nabi Muhammad. Sama sekali dia tidak mengantongi informasi apa-apa. Tapi semangatnya yang kuat ingin bertemu dengan Nabi dan mengetahui lebih dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Abu Dzar memberanikan diri berangkat ke kota Mekah. Abu Dzar lupa kalau di kota Mekah itu siapa saja yang bersinggungan dengan Nabi Muhammad pasti akan dicap sebagai sabi, sebagai seorang yang akan mengubah ajaran nenek moyang mereka. Dan itu adalah profesi yang sangat jelek, profesi yang sangat buruk di mata penduduk kota Mekah. Abu Dzar tahu kalau dia mencari, mengorek-ngorek informasi Nabi Muhammad, dia akan menanggung resiko yang sangat besar. Sudah sampai ke telinganya, apabila ada orang asing datang mencari Muhammad atau ingin menggali informasi lebih jauh tentang ajarannya, pasti dia akan dicap seorang sabi. Makanya Abu Dzar mengatur strategi, dia akan mencari orang yang dari postur tubuhnya lebih kurus dari dia, yang postur tubuhnya lebih kecil dari dia, supaya kalau nanti di tengah-tengah usaha dia mencari informasi tentang Nabi, terjadi perlawanan, terjadi pertengkaran, Abu Dzar bisa melawannya. Itulah yang ada dalam pikiran Abu Dzar. Lalu dia jumpai seorang penduduk Mekah yang kurus, yang lebih kecil dari dia. Mulailah Abu Dzar bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad dan ajarannya. Tapi tidak disangka, ternyata orang yang kurus tadi yang ditanya oleh Abu Dzar tahu bahwa Abu Dzar ini seorang sabi. Lalu dia teriak, "Sabi!" sambil menunjuk Abu Dzar. Serempak para penduduk Mekah langsung berbondong-bondong memukuli Abu Dzar. Dari atas, dari bawah, depan, belakang. Abu Dzar dipukuli sampai babak belur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dikisahkan Abu Dzar berkata, dia menggambarkan kondisi tubuhnya ketika habis dikeroyok penduduk Mekah. Dia menceritakan, saat itu tubuhku seperti kayu merah. Artinya apa? Saat itu setelah dikeroyok satu kampung Mekah, Abu Dzar menceritakan menggambarkan dirinya seperti kayu merah. Artinya ujung kepala, tubuhnya sampai ujung kakinya semua berlumuran darah. Bayangkan anak-anak, seorang Abu Dzar dikeroyok oleh satu kampung, dikeroyok oleh satu kota Mekah. La haula wala quwata illa billah. Tapi Abu Dzar tidak berputus asa. Dia terus mencari Nabi Muhammad. Namun dari situ Abu Dzar merubah lagi strateginya. Berdasarkan pengalaman pahit yang telah dialaminya, Abu Dzar tidak lagi mengorek-ngorek informasi kepada penduduk Mekah. Dia berusaha mencari sendiri dengan memperhatikan kira-kira siapakah atau orang yang manakah yang dikenal dengan Muhammad. 30 hari Abu Dzar berada di kota Mekah. Bekalnya sudah habis. Makanan tak ada, minuman tak ada. Tapi dia tidak berani meminta kepada penduduk Mekah untuk mengganjal perutnya yang lapar. Selama 30 hari itu dia hanya meminum air Zam-Zam. Masya Allah. Setiap pagi dia berangkat ke Masjidil Haram. Dia mencari yang mana kira-kira seseorang yang dipanggil Muhammad itu. Ternyata gerak-geriknya dilihat oleh sahabat Rasulullah yang sekaligus sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ternyata memperhatikan gerak-gerik Abu Dzar.
Ali bin Abi Thalib tahu Abu Dzar adalah bukan penduduk Mekah. Dengan memberanikan diri, Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Dzar dan mengajaknya ke rumahnya. Lalu dijamulah Abu Dzar, diberi makan, diberi minum, dan diberi tempat tinggal. Ali bin Abi Thalib belum berani bertanya lebih jauh tentang siapa Abu Dzar dan apa maksud kedatangannya ke kota Mekah. Ali memperlakukan Abu Dzar layaknya seorang tamu. Dia memuliakan tamunya tersebut. Satu hari berlalu Abu Dzar di rumah Ali bin Abi Thalib. Hari kedua, Ali bin Abi Thalib masih belum berani bertanya lebih jauh tentang Abu Dzar. Yang pasti Ali bin Abi Thalib mengetahui setiap pagi Abu Dzar pasti menuju ke Masjidil Haram tanpa menceritakan maksud dan tujuannya apa. Barulah pada hari ketiga, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Abu Dzar, "Sebenarnya siapa engkau? Dan apa maksud tujuanmu datang ke kota Mekah?" Lalu Abu Dzar menceritakan siapa dirinya, maksud dan tujuannya datang ke kota Mekah, kemudian pengalaman apa yang sudah dia alami kemarin. Namun Abu Dzar masih ada rasa khawatir karena Abu Dzar belum mengenal siapa Ali bin Abi Thalib. Dia takut kembali dikeroyok kalau dia terang-terangan menceritakan bahwa kedatangannya ini ingin mencari Nabi Muhammad. Maka Abu Dzar meminta Ali bin Abi Thalib untuk bersumpah, "Sebelum aku ceritakan maksud dan tujuanku yang sebenarnya ke sini, berjanjilah engkau bahwa engkau tidak akan marah." Ali bin Abi Thalib meyakinkan Abu Dzar bahwa dia bukan orang yang seperti itu. Lalu Abu Dzar menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib maksud dan tujuannya. Abu Dzar tidak tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok harinya Abu Dzar diajak oleh Ali bin Abi Thalib menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar mereka bersepakat mengatur strategi bagaimana caranya keberangkatan mereka berdua menuju rumah Nabi Muhammad tidak dicurigai oleh penduduk Mekah. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Dzar, "Abu Dzar, kalau nanti kita di perjalanan, aku melihat ada seseorang yang membahayakan atau situasi dan kondisi yang berbahaya untukmu atau untuk kita berdua, aku akan memberimu sebuah isyarat. Aku akan memberimu sebuah kode supaya kamu berhati-hati." "Apa itu wahai Ali?" kata Abu Dzar. "Nanti ketika kita berdua berjalan ke rumah Nabi Muhammad, di hadapanku aku membaca akan terjadi sebuah bahaya atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Aku akan berpura-pura jongkok sambil membetulkan tali terompahku. Itulah isyarat dariku bahwa engkau harus tetap berjalan. Jangan berhenti menunggu aku membetulkan tali terompahku. Kau faham wahai Abu Dzar?" "Siap," kata Abu Dzar kepada Ali bin Abi Thalib. Esok harinya berangkatlah Ali bin Abi Thalib bersama Abu Dzar ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Abu Dzar langsung bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi menceritakan apa itu ajaran Islam, apa status Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa dia adalah utusan Allah. Abu Dzar menerima sepenuh hati. Lalu Abu Dzar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi mengetahui kisah Abu Dzar yang dikeroyok oleh para penduduk kota Mekah. Maka Nabi berpesan kepada Abu Dzar, "Sekarang engkau sudah menjadi seorang muslim wahai Abu Dzar. Berhati-hatilah dalam bersikap. Engkau tahu kita di sini masih sedikit jumlahnya.
Dan para penduduk Mekah itu sangat membenci aku. Tidak aman buat kamu jika kamu diketahui identitasmu sekarang sebagai seorang muslim. Abu Dzar mengangguk. Namun, apa yang terjadi? Ketika Abu Dzar kembali ke kota Mekah, dia dengan bangga memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Dia sampaikan kepada penduduk Mekah, "Ana muslim. Aku seorang muslim." Anak-anak bisa bayangkan apa yang terjadi berikutnya. Kembali para penduduk Mekah memukuli Abu Dzar, mengeroyok Abu Dzar. Dan kembali kondisi Abu Dzar seperti kayu merah, babak belur, bonyok-bonyok. Namun, di tengah pengeroyokan tersebut, datanglah seseorang yang bernama Al-Abbas. Dia melihat, dia mengenali siapa itu Abu Dzar. Lalu dilerailah para penduduk Mekah itu. Stop, stop. Kalian tidak tahu siapa dia. Kalian tidak kenal. Dia adalah penduduk Ghifar. Aku kenal dia, kata Al-Abbas. Apa kalian mau dagangan-dagangan kalian yang melintas di kotanya tidak aman? Bayangkan apabila dia mengadu perlakuan kalian, perbuatan kalian terhadapnya diadukan kepada kawan-kawannya di kota Ghifar, habislah kalian, kata Al-Abbas. Akhirnya orang-orang yang mengeroyok Abu Dzar berhenti satu persatu, meninggalkan Abu Dzar dalam kondisi babak belur. Begitulah Abu Dzar. Melihat keberanian dan kesungguhan Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Dzar, "Fahal anta muballighun anni qaumak asa ayyan fa'ahum wa ya'jurukallahu fihim." Apa kata Nabi? "Wahai Abu Dzar, maukah engkau menyampaikan ajaran? Semoga itu bermanfaat untuk mereka dan engkau mendapat imbalan pahala dari Allah." Abu Dzar menyetujui permintaan Nabi. Abu Dzar menyadari bahwa ajaran ini harus berkembang dengan dakwah. Mulailah Abu Dzar kembali ke kotanya, ke kota Ghifar. Yang pertama kali dia dakwahkan adalah saudaranya Unais dan ibunya. Alhamdulillah, Unais dan ibunya pun memeluk Islam. Lalu Abu Dzar mulai berdakwah kepada penduduk-penduduk kota Ghifar, Mekah, dan sekitarnya. Seterusnya seperti itu, Abu Dzar tak pernah tinggal diam. Dia menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Nabi. Dikisahkan pula bahwa Abu Dzar lah orang yang pertama kali mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Sehingga salam itu sekarang menjadi identitas kita ketika bertemu sesama muslim. Masa tua Abu Dzar tinggal di daerah pedalaman Syam. Abu Dzar hidup sangat sederhana. Sehingga dikisahkan pula suatu hari ada seorang laki-laki berkunjung ke rumah Abu Dzar. Dilihatnya rumah Abu Dzar kosong tanpa perabotan. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, rumah apa ini? Engkau huni rumah sama sekali tidak ada perabotan." Dengan santai Abu Dzar berkata, "Aku mempunyai rumah di sana. Maka perabotanku aku kirimkan semua ke sana." Maksudnya rumahnya di akhirat. Abu Dzar lebih sibuk mempersiapkan rumahnya di akhirat, rumah masa depannya, ketimbang rumahnya yang sementara di dunia. Abu Dzar juga dikenal dengan kezuhudannya.
Lalu laki-laki itu berkata, namun engkau tetap membutuhkan perabotan di dunia ini, wahai Abu Dzar. Abu Dzar hanya tersenyum. Tak disangka laki-laki tadi menyampaikan kondisi Abu Dzar kepada gubernur Syam. Lalu gubernur Syam memberikan sumbangan berupa uang 300 dinar. Abu Dzar menolak pemberian gubernur itu. Dikembalikan kepada utusan yang membawa uang tersebut. Lalu Abu Dzar berkata, apakah gubernur tidak menemukan orang lain yang lebih rendah dari aku, sehingga aku harus menerima sumbangan itu? Perhatikan anak-anak, bagaimana Abu Dzar kepribadiannya sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib menggambarkan Abu Dzar adalah seseorang yang memperoleh ilmu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Masya Allah. Dalam perjalanan Islamnya, Abu Dzar tidak luput dari fitnah, cacian, makian. Itulah fitrahnya kita sebagai seorang pengemban dakwah. Begitupun anak-anak yang mulai saat ini membiasakan diri sejak dini untuk berdakwah satu sama lain. Nah, demikianlah kisah perjalanan Abu Dzar dalam mencari Islam. Semoga kisah ini menginspirasi anak-anak. Apa yang bisa Bu Ilmi sampaikan untuk anak-anak sekalian? Yang pertama, ingat, dalam Islam ketika kita menerima informasi, kita tidak boleh serta-merta begitu saja menelan informasi itu bulat-bulat. Kita harus tabayun. Kita harus melakukan cross check. Setiap zaman, para pendakwah itu pasti akan ada musuhnya, pasti akan ada para penentangnya. Begitu pula zaman sekarang. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tak lepas dari fitnah. Mari sama-sama kita doakan, semoga mereka semua selalu dilindungi oleh Allah. Dan sejak dini, anak-anak mulai membiasakan untuk berdakwah. Dari hal-hal yang kecil, insya Allah agama Islam ini akan terus dilindungi oleh Allah. Dan kita semua diberi kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.